Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini tak terasa kita sudah masuk di Asrul Awakhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan melalui amal kebajikan, baik amal-amal sunnah yang menyertai ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara ketetapan yang Allah tetapkan dalam hidup ini, ketika kita sudah mengikrarkan diri menjadi seorang yang beriman, maka harus muncul bersamaan pula yaitu kebajikan di antara kita. Kebajikan itu sering kita maknai dengan istilah amal soleh. Maka setiap kita melakukan amal soleh atau beramal yang baik itu adalah sebuah konsekuensi dari keimanan yang kita miliki. Dan amal soleh itulah yang sering kita sebut dengan perwujudan ketakwaan yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Maka pantaslah kalau orang-orang yang beriman dan mereka selalu takwa kepada Allah, hidupnya diliputi dengan kemuliaan, hidupnya diliputi dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman dan mereka terus berusaha meningkatkan keimanan mereka dengan menjaga ketakwaannya, mereka layak untuk mendapatkan yaitu kabar gembira berupa kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beramal kebajikan itu menjadi sebuah perwujudan keimanan kita dalam kenyataan sehari-hari. Banyak kita mengambil atau memfokuskan amal soleh itu dengan bentuknya beragam. Yang pertama, ada orang yang beramal soleh itu cukup untuk dirinya sendiri. Jadi dia dikenal seorang yang alim, dia dikenal seorang yang sangat soleh. Tetapi kealiman dan kesolehannya itu berdampak hanya untuk dirinya sendiri. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, tetapi itu semata-mata dilakukan karena dia dituntut untuk meningkatkan keimanan tadi dalam perwujudan amal soleh, tapi dalam pengertian hanya untuk diri sendiri. Sehingga dalam perilaku kesehariannya dia cenderung menutup diri, tidak mau bergaul dengan sosialnya atau umat atau masyarakat sebenarnya. Yang kedua, ada orang yang mengambil amal soleh itu adalah ketika dia beramal soleh, tetapi karena dia diberi kelebihan berupa rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sering berbagi, dia sering bergema, dia sering membagikan sebagian rezekinya untuk orang lain. Dan kondisi realitas seperti ini jika kita lihat di perilaku sebagian umat saat berpuasa. Misalnya kita lihat pandangan banyak orang memberikan takjil
Bahkan ada istilah anak zaman sekarang dengan istilah takjil ambrul misalnya. Mereka membagi takjil di jalan. Tapi hanya sekedar itu saja. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh manakala dia sudah bisa berbagi kepada orang lain. Setelah itu selesai. Jadi tidak ada sebuah kekuatan yang ingin diperoleh dari aspek perilaku yang dilakukan. Dia hanya sekedar bagaimana umat yang membutuhkan itu adalah dia peduli. Ketika kepedulian itu dilakukan, maka berarti dia sudah menjadi bagian dari orang-orang yang membutuhkan tadi. Yang ketiga, ini yang hebat. Ketika dia beramal soleh, amal soleh yang dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi adalah amal soleh itu berdampak bagi orang lain. Dia tidak pernah berhenti untuk menyuarakan kebaikan kepada banyak orang. Kemudian kebaikan itu diikuti banyak orang. Kemudian di dalam sebuah jamaah terjadilah sebuah mobilisasi kebaikan secara bersama-sama. Sehingga kebaikan itu bukan input milik perorangan, tapi kebaikan itu diupayakan semua orang berperan untuk mengambil kebaikan itu dalam satu momen. Mungkin momennya bisa sama, mungkin momennya bisa berbeda. Itulah yang sering kita maknai dalam pengertian lain, yaitu tanafus. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kebajikan. Dalam pengertian ayat Al-Quran sering dimaknai dengan istilah fastabiqul, yaitu seseorang yang tidak pernah berhenti untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Mas muslim yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, apapun bentuknya dan apapun pilihannya, semua itu adalah sebagai perwujudan dari keimanan yang kita miliki. Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada kita agar terus berbuat kebajikan. Misalnya di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, hadis ini dinilai sahih pada Al-Albani, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'alul khairan tahramun." Adalah kalian berbuat baik itu selamanya. Selamanya itu maksudnya tidak musiman. Selamanya itu maksudnya dia tidak kenal ada waktu. Selama kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka berbuat baik itu tidak boleh berhenti. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun yang kita miliki. Misalnya di Al-Quran Allah berfirman, wa'budu Allaha wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika kalian beribadah kepada Allah, tentu bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk pengertian ibadah Allah dan amal-amal kebajikan yang lain. Hatta ya'tiyakal yaqin, jangan berhenti sebelum kalian bisa memastikan ketika kalian meninggal dunia adalah dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ada yang maknai hatta ya'tiyakal yaqin, jangan berhenti beribadah sebelum bekal yang kalian peroleh itu cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah pesan-pesan moral yang sering disampaikan Nabi bahwa berbuat baik dalam pengertian berbuat amal saleh itu hanya jangan momen-momen tertentu, apalagi hanya di asrul awakhir 10 terakhir di bulan Ramadan setelah itu selesai, sehingga tidak berdampak bagi kita. Karena kita tidak tahu pada saat apa kita berbuat baik itu bersama pula kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam lanjutan hadis, wa ta'awunu bi rahmatillah. Di saat momentum kita berbuat baik itu, maka ada kesempatan kita untuk menangkap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahmat Allah Ta'ala itu senantiasa dihembuskan, senantiasa diberikan dalam setiap waktu kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Yusibu biha man yasha'u min ibadihi, di mana Allah memberikan yaitu hembusan rahmatnya itu
kepada orang-orang yang berbeda. Saya sering mengibaratkan embusan rahmat Allah itu seperti seorang pedagang balon yang sedang meniupkan balonnya. Saat itu dia sedang mengisi angin. Maka boleh jadi ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ketika balon itu kita isi angin, boleh jadi dia meletus. Jadi rahmat Allah itu tidak mampu dia tangkap, yang seharusnya mampu ditangkap. Apalagi di momentum al-asal Allah yang berrahmat. Yang kedua, boleh jadi ketika seseorang itu sedang mengisi angin di balonnya itu, tapi dalam hitungan menit angin itu sudah hilang. Dia mampu menangkap, tapi hanya di awal-awal saja. Ya, istrinya di awal Ramadan, di 20 awal di Ramadan, justru di asal awal Ramadan berpindah. Pindahnya di sisi malam, pindahnya di samudra, pindahnya di Bravo. Kita lihat pemandangan saat ini, betapa tempat-tempat perbelanjaan di akhir-akhir Ramadan ini penuh sesak, justru di malam-malam begini. Padahal seharusnya dia bisa membagi waktu saja. Kenapa tidak tadi pagi? Ini persoalan pilihan. Tapi kebanyakan orang justru karena mumpung listriknya kuat, maka dia mengambil di malam yang seharusnya dia manfaatkan untuk dihasil awal untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada yang ketiga, ini mungkin bagian dari kita semuanya. Ketika Allah menembuskan ruhnya berupa rahmat itu, lalu mampu bertahan lama. Dia tidak akan mudah ya, dan akhirnya mampu menyelesaikan Ramadan ini. Semakin di akhir Ramadan, semakin berusaha untuk dikuatkan. Dan mudah-mudahan kalau itu yang terjadi, ayat surah berarti Allah akan menutup segala kesalahan kita. Wa ayyuhina ma'adukum, dan Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita. Ada awaliyatun ajma'in. Nasrul min Allah wa barik wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.